Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang asal-usul penciptaan manusia. Dan kita akan awali nanti dari bagaimana sejarah penciptaan Nabi Adam alaihissalam, ya, kemudian sampai dalam perkembangan lebih lanjutnya. Ini sekaligus teman-teman sekalian untuk menepis berbagai pandangan yang selama ini muncul bahwa asal-usul manusia itu dari kera, ya. Asal-usulnya dari kera, ya, yang kemudian mengalami evolusi bermetamorfosis menjadi makhluk hidup yang lebih sempurna dan kemudian menjadi manusia. Apakah betul demikian bahwa asal-usul nenek moyang kita dari kera? Nah, ini ya mesti kita harus punya hujah, punya pandangan, punya argumentasi, punya dalil agar kedepannya kita jelas ya dalam mendefinisikan tentang manusia dan asal-usulnya. Dan kita pahami teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam Al-Qur'an manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Adam. Nabi Adam alaihissalam. Ini ada di dalam Al-Qur'an paling tidak minimal di 8 surat. Itu teman-teman bisa kaji. Nah, nanti di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-30 sampai 39 itu tentang penciptaan Nabi Adam dan kisah-kisah yang menyeliputinya di Quran surat Al-Imran 59, di Al-A'raf 11 sampai 25, Al-Hijr 26 sampai 44, dan Al-Isra 61 sampai 65, Al-Kahfi ayat 50, Toha ayat 115 sampai 124, dan Al-Quran surat Shad ayat 71 sampai dengan 85. Silahkan teman-teman sekalian bisa nanti cek di Al-Qur'annya masing-masing perihal kisah Adam alaihissalam di dalam Al-Qur'an. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu taj'alu fiha min yufsidu fiha wa yafsikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mereka di sini adalah malaikat. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Hal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhanmu berfirman, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini tentang awal penciptaan Adam alaihissalam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada berbagai hikmah ya, di balik penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dan hikmah yang jelas ya itu adalah yang tidak diketahui oleh para malaikat ya. Jadi tadi para malaikat tadi bertanya kepada Allah, mengapa Allah engkau akan ciptakan makhluk yang nanti akan membuat kerusakan? Kemudian oleh Allah jawab, aku mengetahui apa-apa yang kamu tidak ketahui. Dan inilah hikmah yang tidak diketahui oleh para malaikat, itu akan lahirnya para nabi. Jadi penciptaan Nabi Adam itu, Adam alaihissalam itu kemudian melahirkan sosok-sosok nabi. Di antaranya adalah Adam alaihissalam itu sendiri. Termasuk juga Rasul. Termasuk juga para syuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang siddiqin, orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar di dalam tingkah laku, amal, dan perbuatannya. Jadi tidak semua manusia itu melakukan kerusakan di muka bumi. Masih ada para nabi, para rasul, orang-orang syuhada, siddiqin. Dan kita
berupaya untuk menjadi paling tidak orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang benar, ya, yang berbuat kebenaran, bertindak benar, berperilaku benar, dan seterusnya. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah betul tadi Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Yang mana Allah hanya mengucapkan kun fayakun. Jadilah jadi. Bagaimana dalam firman Allah surat Al-Imran 59. Inna masala Isa indallahi kamatsali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia Allah menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Allah menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam ini dari tanah liat. Jadi tanah liat, ya, tanah yang becek, berwarna coklat kehitam-hitaman, bagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat ke-26. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia, dalam hal ini adalah Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ini dalam tafsir Al-Muhtashar itu disampaikan, sungguh kami telah menciptakan Adam dari tanah kering yang bila diketuk akan mengeluarkan suara. Tanah bahan penciptaan Adam ini berwarna hitam, berbau karena umurnya yang sudah tua. Inilah tanah liat, dan dari sinilah asal muasal diciptakannya makhluk yang bernama manusia. Nah, dan itu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala melalui satu proses. Dan proses itu oleh Allah dokumentasikan di dalam Al-Qur'an. Bagaimana melalui tadi tanah liat tadi yang dibasahi dengan kadar air yang bertambah dan kemudian semakin lengket. Jadi Allah sampaikan sendiri, sungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Dan dari tanah itu kemudian menjadi tanah liat. Tanah liat itu digemburkan dan menjadi hitam. Ini Allah juga sampaikan di dalam Al-Quran surat Safat ayat 11. Dan kemudian tanah itu kemudian dibentuk seperti tanah kering atau tembikat. Ya, sudah mulai menyerupai nanti bentuk manusia. Maka apabila aku Allah telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalam ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, dalam kisah diceritakanlah bahwa Allah menyuruh kepada malaikat, kepada jin, setan untuk bersujud kepada makhluk baru yang Allah ciptakan, yaitu Adam. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh. Dan disinilah nanti awal pembangkangan setan terhadap perintah Allah, yaitu bahwa setan tidak mau bersujud kepada Adam, padahal malaikat itu mau. Dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti apa fisik Nabi Adam alaihissalam dalam berbagai wilayat disebutkan bahwa Adam memiliki tinggi hingga 60 hasta dengan rambut yang lebat. Sungguhnya Allah telah menciptakan Adam dalam bentuk seorang laki-laki yang tubuhnya sangat tinggi dan rambutnya sangat lebat. Tubuhnya seperti buah kurma yang menjulang sangat tinggi. Jadi kalau kurang lebih 60 hasta, ya, sekira dalam hitungan tinggi dalam periode tahun-tahun ini adalah kurang lebih 27,4 meter tingginya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan semua hal kepada Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam nama-nama benda semua. Kemudian Allah perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian menunjukkan bahwa Nabi Adam alaihissalam
manusia yang Allah ciptakan ini memiliki keunggulan, memiliki kehormatan. Dan Allah hendak menjelaskan kepada malaikat tentang kehormatan Adam di atas kehormatan yang mereka miliki, di atas kehormatan yang malaikat miliki. Kenapa manusia baru yang diciptakan itu adalah terhormat? Itu karena ilmu yang dimilikinya. Karena ilmu itu yang membedakan manusia dengan malaikat, termasuk juga setan. Dan Adam alaihissalam, manusia yang pertama ini adalah diciptakan langsung dari tangan Allah yang maha mulia. Dan sungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian Allah tiupkan ruhnya, kemudian Allah ajarkan kepada Adam nama-nama benda, dan kemudian Allah perintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam, termasuk juga iblis. Tapi kemudian tadi iblis menolak seraya menyombongkan diri. Maka Allah kategorikan bahwa iblis ini adalah golongan orang-orang yang ingkar, yang kafir. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 31 berkaitan dengan perintah sujud itu, mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini adalah jawaban mereka, malaikat. Ya. Jadi para malaikat itu tidak mengetahui selain apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadanya. Inilah yang kemudian menunjukkan bahwa kualitas Adam alaihissalam itu adalah kualitas yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Adam alaihissalam keindahan fisik, keindahan psikis yang dari situ nanti mampu mendatangkan cinta. Allah juga anugerahkan kepada kita keindahan fisik, keindahan psikis, akhlak yang itu nanti orang-orang menjadi suka. Allah juga jadikan Adam alaihissalam sebagai nabi dan rasul, sekaligus khalifah sebagai pemimpin dengan kecerdasan yang dimilikinya. Maka inilah sosok insan kamil, ya, insan kamil, yaitu manusia yang utuh, ya, manusia yang utuh, manusia yang tadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Allah menciptakan Adam, ya, kemudian Allah ciptakan Siti Hawa. Ya. Dari mana asal daripada Siti Hawa ini? Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sebagai pasangannya di kemudian hari. Allah abadikan ini, kisah ini dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya, dari diri Adam. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya. Kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sungguhnya Allah menjaga dan mengawasimu. Sehingga setelah ini, kemudian Allah persilahkan Nabi Adam dan Hawa tinggal di surganya. Jadi berawal dari Nabi Adam, kemudian ciptakan Hawa, itulah kemudian nanti berkembang biak. Itu adalah makhluk manusia sampai dengan generasi sekarang ini. Maka kemudian Allah persilahkan Adam dan Hawa tinggal di surga dan menikmati semua nikmatnya. Kan tapi Allah melarang Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati salah satu pohon yang ada di dalam surga. Ini. Bagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga. Dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua
mendekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang dolim. Dalam hal ini adalah pohon khuldi. Ya. Maka atas perintah yang berisi larangan untuk mendekati pohon khuldi itu, kemudian nanti iblis itu membisikkan godaan kepada Nabi Adam dan Hawa. Oke, jadi iblis membisikkan kepada mereka. Dan kemudian iblis juga menolak, ya tadi sebelumnya saya jelaskan, iblis menolak atau enggan untuk mematuhi perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Ya, jadi iblis menolak, dan kemudian iblis meminta kepada Allah untuk nanti menggoda atau menjerumuskan Adam dan keturunannya itu agar nanti mengikuti langkah-langkah setan. Jadi iblis diusir dari surga, diusir dari surga dan kemudian nanti menjadi penghuni neraka. Dan karena sudah diusir dari surga, tadi iblis meminta untuk nanti menggoda, mengajak makhluk yang bernama manusia itu untuk menjadi temannya di nerakanya nanti. Dan inilah diantaranya kemudian iblis menggoda Adam untuk memakan buah yang oleh Allah telah larang, mendekati pun dilarang, ya, apalagi makan. Nah, ini. Jadi iblis membisikkan pikiran-pikiran jahat itu kepada Adam, itu sampai kemudian dengan rayuan-rayuan. Ya. Jadi iblis mengatakan Tuhanmu hanya melarang kamu mendekati pohon ini, ya, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Jadi ini logika iblis diputar balik, ya, memutar balikkan logika. Jadi maka apa yang terjadi dalam perkembangan lebih lanjut, ya pikiran-pikiran jahat itu kemudian masuk ke dalam dihembuskan kepada Adam, ya, kemudian juga menghasut kepada Hawa, ya, termasuk juga menghasut kepada keduanya, ya. Jadi keduanya kemudian dihasut dengan hasutan-hasutan setan itu sampai kemudian akhirnya Adam dan Hawa lalai dan kemudian memakan pohon khuldi, pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian membuat keduanya, Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga. Tapi sebelum itu Adam dan Hawa memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa kesalahan yang dilakukan itu. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi keduanya berkata, Adam dan Hawa, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Inilah tobat, ya, penyesalan atas kesalahan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Maka kemudian Allah menerima tobat dari Adam dan Hawa ini, dan kemudian Allah keluarkan, usir Adam dan Hawa dari surganya. Dan mulai saat itulah kemudian Adam dan Hawa turun ke muka bumi, menjadi penduduk bumi. Yang awalnya adalah penduduk langit, penduduk surga, kemudian menjadi penduduk bumi. Di manakah diturunkan oleh Allah ke bumi itu, di bagian mana? Ada beberapa riwayat, misalnya berdasarkan riwayat Hasan, sampaikan bahwa Adam diturunkan di wilayah India, sedangkan Hawa di daerah Jeddah. Jadi India, Adam, Hawa di Jeddah. Kemudian iblis diturunkan di daerah Dastimyan di Basrah, daerah-daerah sekitar Irak di sana. Dan juga
ular. Ular oleh Allah turunkan di wilayah Isfahan. Isfahan itu sekitar Persia atau Turki atau Iran sekarang. Kemudian ada juga Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Asyadi. Ia berkata, Adam turun di India. Bersamanya turun pula Hajar Aswad. Beliau membawa segenggam daun surga di tangannya. Kemudian Adam menyebarkan daun itu di India. Hingga tumbuhlah pohon yang bagus di sana. Sementara itu ada Ibnu Umar meriwayatkan Adam diturunkan di Sofa, sedangkan Hawa di Marwah. Mereka pun dipertemukan oleh Allah di Jabal Rohmah dan bersatu kembali. Lainlah gambaran Jabal Rohmah. Ya, ini tempat pertemuan ya, dipercaya sebagai tempat pertemuan Adam dan Hawa yang sekarang menjadi tempat untuk ibadah ya, ibadah haji ataupun umroh di sana. Nah, terakhir teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Adam dan Hawa kemudian melahirkan keturunannya. Dan kita ini adalah di antara keturunan-keturunan generasi kesekian dari Nabi Adam alaihissalam. Di awalnya beberapa riwayat menyebutkan bahwa anak Nabi Adam itu berjumlah 25 orang. Ya, 24 diantaranya lahir berpasangan. Jadi pasangan itu lahir kembar gitu ya. Lahir kembar. Sedangkan satu orang tidak. Dari riwayat lain Imam Abu Ja'far, Ibnu Jarir atau Bari dalam tarikhnya Hawa melahirkan anak-anak keturunan Adam sebanyak 40 dengan 20 kali kehamilan. Hal ini sama dengan riwayat Ibnu Ishaq dalam tafsir Baghawi dan tafsir Al-Qurtubi. Ada juga yang mengatakan bahwa Hawa telah mengandung sebanyak 120 kali di setiap kehamilannya. Ia melahirkan 2 anak kembar, laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa riwayat lain disebutkan ada memiliki 25 orang anak. 24 diantaranya lahir berpasangan, sedangkan 1 orang tidak. Nah, terakhir, teman-teman sekalian, apa hikmah di sebalik penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan selanjutnya menurunkan keturunan-keturunannya? Paling tidak ada 5 hikmah itu. Yang pertama, Allah menciptakan Nabi Adam dan keturunannya, para manusia, termasuk kita ini, dengan tujuan hendak menjadikan sebagai khalifah. Jadi kata kuncinya adalah khalifah. Dan ini perlu kita sadari sama-sama, bahwa penciptaan manusia, di antara tujuan Allah menciptakannya adalah menjadikan kita sebagai khalifah, pemimpin. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah bahwa setiap perbuatan, baik ataupun buruk, pasti ada balasannya. Maka siapa menanam, dia akan menuai. Yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah berani dan ikhlas di dalam mengakui kesalahan dan bertaubat secara sungguh-sungguh. Maka sebagai manusia, kita adalah tidak luput dari salah, khilaf, dan lupa. Maka berani dan ikhlas mengakui kesalahan dan bertobat dengan sungguh-sungguh, ini adalah satu hal yang baik. Hikmah yang keempat, bersabar di dalam menghadapi ujian. Jadi Allah menguji Nabi Adam, dipisahkan dengan Hawa dalam jangka waktu yang lama, itu agar bersabar dalam menghadapi ujian-ujian itu. Termasuk juga yang terakhir adalah kita mesti hati-hati, selalu hati-hati dengan apa? Dengan ajakan dosa oleh syaitan. Ya. Jadi hati-hati karena ajakan syaitan itu halus, lembut, dan seolah-olah itu untuk kebaikan kita. Tapi senyatanya itu adalah menjerumuskan kita. Ya, menjerumuskan kita, mengajak kita untuk nanti bersama-sama menjadi sahabatnya di nerakanya. Dan itu sudah dibuktikan di dalam sejarah bahwa dosa pertama makhluk di langit, ya makhluk di langit tadi ya, setan, iblis menolak sujud kepada Adam, itu kan dosa pertama di langit.
itu adalah hasadnya setan. Jadi setan yang sombong tidak mau sujud karena dia merasa sebagai makhluk yang tinggi derajatnya, diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Itulah apa namanya alibi daripada setan. Dosa pertama di bumi adalah hasadnya Qabil, mengikuti hawa nafsu sehingga kemudian membunuh Habil saudaranya. Ini mudah-mudahan ini menjadi pengingat kepada kita semua agar senantiasa kita waspada, kemudian betul-betul hati-hati dan menjaga terus kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.